Shalom, selamat sore semua jemaat yang dikasihin Tuhan dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan Senja dari CBM Channel yang akan dibawakan oleh saya, Pendeta Deborah Dumasisiani Partambunan, dengan rekan seperjuangan saya, Ibu Rima Salino. Shalom. Saudaraku, salah satu definisi daripada berpuasa adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam mencari kehendak Tuhan. Maka Yesaya 58 ayat 5 berkata, saya bacakan buat saudara, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, saudaraku, banyak orang menunda berpuasa atau beralasan untuk tidak berpuasa karena membaca ayat ini. Dikatakan gini, wah, buat apa kita berpuasa, nggak makan, nggak minum, Tuhan bilang nggak perlu tuh, dia mengartikannya seperti itu. Bukan itu artinya, saudaraku. Memang berpuasa itu artinya tidak makan, tidak minum, tidak seks. Itu arti daripada berpuasa. Tetapi kalau hanya itu saja, kurang bermanfaat. Tujuannya itu adalah merendahkan diri. Nah, saya saudara, rekan saya ini, kami sudah berpuluh tahun kami melakukan puasa bersama. Macam-macam puasa sudah kami lakukan. Kenapa kami begitu sukacita melakukan puasa, walaupun harus menahan lapar, menahan haus? Nah, saudara, dengarkan pengalaman daripada Ibu Rima. Saya akan bincang-bincang dulu. Ibu Rima, shalom Bu. Shalom. Saya tahu banget dan lihat betapa Ibu sangat rajin berpuasa, bahkan bukan hanya untuk berdoa bagi masalah Ibu. Kalau ada masalah teman, masalah jemaat, masalah keluarga, Ibu selalu yang paling duluan mengatakan, Bu, mari kita berpuasa. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Ibu begitu menikmati berpuasa ini? Apa hubungannya dengan merendahkan hati dengan berpuasa ini menurut pengalaman Ibu? Ya, saya mengenal beribadah puasa ini tentunya dalam pelayanan CBM kita ini. Awalnya saya memulai puasa itu memang agak sulit ya Bu. Iya. Dan kemudian saya belajar bahwa kecenderungan kita sebagai manusia, karena kita masih hidup di dalam daging, itu sulit Bu. Benar. Untuk merendahkan diri, karena puasa itu sendiri kan merendahkan diri. Iya. Ya, jadi dalam puasa tersebut saya benar-benar menikmati, karena saya pikir usaha saya sebelum saya mengenal puasa ini untuk menyelesaikan masalah-masalah saya, iya, atau masalah-masalah orang-orang di sekeliling saya dengan otot gak akan menghasilkan apa-apa Bu. Ya, iya, cenderung kita manusia yang tadi saya katakan bahwa kita ini kadangkala ingin menyelesaikan sesuatu tuh dengan cepat, dengan kekuatan kita sendiri, dan kita pikir-pikir sesuai dengan waktunya kita, padahal bukan itu maksudnya. Iya Bu, saya kan dulu ya sebelum banyak berpuasa, misalnya saya melihat seseorang yang tidak sejalan dengan saya, tidak sesuai dengan yang saya maksud, saya emosional tuh Bu, temperamen. Tapi setelah saya berpuasa,
saya kok bisa mengalami penguasaan diri ya Bu ya, sehingga saya tidak memaksakan apa yang di pikiran saya kepada orang. Gimana dengan Ibu sendiri? Ada yang Ibu bisa mungkin bagikan juga kepada pemirsa? Saya mengalami dalam puasa ini bahwa bukan saja masalah kita yang ada jawabannya, tetapi Tuhan itu mengikis kita, memperbaiki kita, memurnikan kita juga, Bu. Jadi dulu saya kalau merasa saya tidak salah, Bu, saya benar dalam hal apa yang terjadi, saya akan mempertahankan itu. Wah, saya banget juga begitu dulu, Bu. Saya banget. Tanduk saya keluar juga seperti itu. Sama. Karena sering berpuasa, jadi itu Tuhan mengikis itu. Jadi kita bisa mengalah ya Bu ya. Kita dengan caranya Tuhan. Seperti itu. Bisa lebih sabar, lebih lembut, tanpa mengurangi maksud Tuhan. Menantikan maksud Tuhan itu kita perlu sabar. Itu butuh waktu. Nah, saya mengalami juga ya Bu ya, saya pernah dengar kesaksian Ibu tentang merendahkan hati, khususnya nih kita para perempuan menghadapi anak, menghadapi mertua, menghadapi suami gitu ya. Nah, salah satu yang sangat berkesan di hati Ibu, merendahkan hati yang saya ingat itu misalnya menghadapi anak pertama ya, menghadapi anak pertama baru remaja, kita merasa kalau dijawab kita rasa ditantang. Bagaimana Ibu berpuasa waktu itu, terus apa yang Ibu dapat lakukan kepada anak Ibu? Jadi Tuhan mengubah cara pandang saya. Jadi ketika anak saya marah, saya tidak langsung membalas, saya tidak langsung merespon dengan kata-kata yang mungkin lebih keras dan lebih mungkin tajam, menyakiti, tapi saya bisa menahan diri, mencerna apa yang dia katakan dan mengerti apa yang dia ingin sampaikan. Kemudian baru saya memberi jawaban, dan itu benar-benar jadi tepat begitu Bu. Untuk luar biasa. Memang saudaraku, ketika saya pun dulu menghadapi siapa saja, khususnya yang terdekat dengan saya adalah suami saya. Saya merasa sering disalahkan. Dan saya tahu saya benar. Wah, seperti tadi yang Ibu Rima katakan, tanduk itu saudara ingin keluar. Tapi ketika kita sudah berpuasa saudaraku, ada penguasaan diri sehingga kita hanya dituntun, ada kepekaan di dalam diri ini untuk tidak melawan kepada suami. Tapi kita berdoa menangis kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban yang tepat. Seperti yang Ibu Rima tadi menghadapi anaknya, saya menghadapi suami saya, menghadapi siapa saja, ada jawaban yang tepat yang tidak terpikir, sehingga keributan tidak perlu terjadi. Dan anak kita memahami, suami kita memahami, kita pun memahami suami kita, sehingga ada damai sejahtera dan sukacita terus dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita. Pemirsa, saya sendiri pun buktikan itu. Orang yang terdekat dengan kita, seperti saya dengan suami, seringkali kita merasa perkataan-perkataan suami atau anak-anak atau siapapun saudara yang dekat seperti menyakiti, dan kita ingin menjawab membenarkan diri. Nah, ketika kita membenarkan diri ini, terjadi sahut menyahut, bisa saling melukai saudara. Tapi ketika kita berpuasa, Tuhan melepaskan roh ngotot itu dari kita. Kita tidak lagi memaksakan kebenaran kita, tapi kita bisa mengalah tanpa mengurangi maksud Tuhan. Kebenaran yang dari Tuhan tetap
bisa kita bagikan dengan lembut kepada suami, anak dan suami atau siapapun bisa mengerti maksud kita, yaitu dengan kita berpuasa, berdoa, dan Tuhan bisa begitu hebat mengatur jawaban di mulut kita. Dia juga bisa begitu hebat melembutkan hati orang yang sedang misalnya salah paham dengan kita. Saudaraku, berpuasa itu memang sangat berkuasa untuk mengendalikan diri, menaklukkan kedagingan kita kepada firman Tuhan. Dan puasa ini melatih kita untuk bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, jika saudara terberkati dengan sharing saya bersama Ibu Rima Salino hari ini, bagikanlah kepada banyak orang. Dan jangan lupa saudara like, subscribe, dan komen. Komen saudara sangat penting untuk membangun pelayanan ini. Saudaraku, jangan lupa di acara yang sama, Renungan Senja, tepat pukul 5 sore. Kita jumpa besok lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.